Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKP Resok Sutoyo. Hari ini, Kamis 24 November 2022, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Yesaya pasal 35 ayatnya yang keempat. Dalam bahasa Indonesia, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Dalam bahasa Batak Toba, do kamu matua kaparrohan atahuton, pirma todimuna, unak kamu mabiar. Idama debata munai ro martubulhon dohot mamalocon rodo ibana tongon paduaho kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup itu tidak semudah yang kita bayangkan dan juga tidak sesulit yang kita pikirkan. Maka jangan terlalu sepele dan juga jangan malah menambah beban karena terlalu memikirkan beratnya hidup. Hidup itu harus dijalani dengan iman dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Sebab pegangan hidup orang percaya itu adalah keselamatan yang Tuhan janjikan, bukan pikiran dan kekuatan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan atas umat Israel untuk bersiap menghadapi penghukuman Tuhan. Sebab sekalipun mereka harus menghadapi pahitnya kehidupan, Tuhan mengasihi mereka. Sebab Tuhan telah menetapkan waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Sehingga baiklah mereka menghadapi penghukuman Tuhan melalui pembuangan ke Babil itu dengan hati yang mau berbalik kepada Allah. Hukuman yang Tuhan perbuat bukan bentuk kekejaman dan bukan juga maksudnya Allah telah meninggalkan mereka. Tetapi Allah hendak menyatakan kepada mereka konsekuensi atas dosa yang telah mereka perbuat supaya umatnya sadar dan mengerti bahwa kunci kehidupan hanya ada pada Allah dan dosa tidak akan pernah membawa sesuatu yang baik dalam hidup manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana yang Tuhan telah janjikan bahwa akan datang waktunya, bahwa Tuhan datang dengan keselamatannya, telah digenapi oleh Yesus Kristus. Tuhan datang dengan keselamatan yang dibawanya. Mata orang buta dicelikkan, telinga orang tuli dibuka, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Bukanlah hanya janji-janji kosong. Secara fisik, Tuhan Yesus telah menyatakannya melalui mujizat yang diperbuatnya. Namun lebih besar dari itu, Tuhan telah nyatakan kuasanya untuk menyembuhkan manusia dari penyakit yang menahun, yaitu dosa. Tuhan sendiri datang membawa keselamatan untuk mengalahkan musuh manusia, yaitu iblis. Sebab oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan Tuhan telah dinyatakan kepada manusia. Yesus telah menjadi sumber air kehidupan bagi kehidupan manusia yang gersang. Ada sumber kehidupan yang senantiasa mengalir kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang meminum air yang darinya akan selalu dilegakan dan dikuatkan sekalipun hidup yang kita jalani begitu sulit. Namun ada kekuatan yang berasal dari Tuhan memenuhi kehidupan kita menjalani kehidupan ini.
kita diajak untuk bersorak-sorai, bersuka cita menghadapi hidup, sebab Tuhan telah mengalahkan musuh kita, yaitu iblis. Firman Tuhan menyatakan bagi kita untuk menguatkan hati dan tidak takut, sebab orang-orang yang menghadapi masa depan dengan iman akan berbuahkan kemenangan dan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan dari Allah begitu sempurna. Ia membawa kesegaran, mengajarkan tentang makna kehidupan, agar kita mengenal keterbatasan diri di hadapannya yang maha kuasa. Tak terpikirkan, tak terselami, dan seringkali mengejutkan. Oleh karena itu, berhentilah dari keluh kesah, walaupun sulit keadaan kita pada hari ini. Mari kita berdiam dalam keheningan dan mencoba merasakan kehadiran Allah. Mari kita memohon agar Allah datang sebagai penyelamat. Marilah kita menantikan Allah dengan caranya yang ajaib, menjadi penolong dan sumber keselamatan hidup kita. Yang menentukan kehidupan kita bukanlah apa yang sudah kita dapat, bukan pula kegagalan dan masalah yang sedang terjadi, tetapi masa depan kita ditentukan oleh Tuhan Yesus yang membawa kita pada keselamatannya. Amin, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas firman yang boleh kami terima dan dengar melalui renungan pagi ini, di mana kami diberikan kekuatan dan pengharapan dan sukacita, di mana Tuhan mau meneguhkan hati kami di saat kami sedang tawar hati, dan Tuhan mau datang menolong dan melepaskan kami di saat kami takut dan khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan mau menyelamatkan kami di saat ada yang akan mencelakai dan membinasakan kami. Untuk itu Bapa, kami datang di hadapan-Mu meminta dan memohon kepada Bapa. Biarlah Engkau sumber pemulihan sejati bagi hati kami. Kami membutuhkan-Mu memulihkan hidup kami dari berbagai terpaan pencobaan hidup yang hampir mengkaramkan hidup kami. Biarlah perlindungan dan pemeliharaan-Mu senantiasa yang berkuasa atas setiap perjalanan kehidupan kami, sehingga kami dapat merasakan damai sejahtera dan shalom dari Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam, salam sehat. Selamat menjalankan kehidupan yang seturut dan berkenan dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap niat dan perbuatan baik dalam hidup kita. Immanuel.